Halo sahabat Weekly, datangnya cinta tidak bisa ditebak. Kita tidak bisa memilih siapa yang mencintai dan siapa yang akan kita cintai. Terkadang, cinta itu bersemi di tempat yang salah, di antara dua orang berkerabat dekat. Pelaku hubungan terlarang biasanya tidak peduli dengan norma yang berlaku di masyarakat. Mereka bahkan siap menerima konsekuensi hukum demi mempertahankan jalinan asmara yang terlarang itu. Cinta ataukah hasrat yang menjadi alasan dua manusia sedarah memutuskan untuk menjalin hubungan? Mungkin setelah mendengar kisah berikut ini, sahabat Weekly dapat memberikan opini kalian. Monica Mares berasal dari negara bagian New Mexico, Amerika Serikat. Bersama 9 orang anaknya, Monica tinggal di kota Clovis. Monica memiliki sejarah panjang berhubungan dengan banyak lelaki. Dari merekalah 9 orang anak Monica berasal. Dulu ketika masih remaja, Monica menjalin hubungan terlalu jauh dengan salah satu kekasihnya hingga dia mengandung. Ketika putranya lahir, kekasihnya tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkan Monica serta putra mereka. Saat itu, Monica yang masih terlalu muda merasa tidak sanggup merawat dan membesarkan putranya sendirian. Sehingga dia pun memutuskan untuk menyerahkan putranya diadopsi. Sejak saat itu, Monica berpisah dengan putranya yang dinamainya Carlos. Setelah bertahun-tahun berlalu, pada tahun 2015, Monica sudah berusia 36 tahun dan telah melahirkan 9 orang anak lain dari hubungannya dengan beberapa pria. Kenangan tentang Carlos, putra pertamanya, hampir menguap dari ingatannya. Hingga suatu hari, seorang pria bernama Caleb Peterson mengirimkan pesan kepada Monica melalui Facebook-nya. Caleb mengatakan bahwa dirinya adalah putra Monica yang dilahirkannya 19 tahun lalu. Pria itu bercerita bagaimana selama ini berusaha mencari ibu kandungnya hingga bertemu dengan Monica melalui Facebook. Meski sedikit terkejut saat membaca pesan dari Caleb alias Carlos, Monica merasa senang sekali. Setelah bertahun-tahun terpisah dari putranya, secara ajaib mereka bisa bertemu. Monica dan Caleb saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Setelah beberapa lama berkomunikasi, suatu hari Caleb menelpon Monica dan menyatakan niatnya ingin menemui ibu yang telah melahirkannya. Caleb meminta Monica menjemputnya tepat di hari Natal. Saat mendengar itu, perasaan Monica bercampur aduk. Senang sekaligus gugup, tetapi pada akhirnya Monica setuju untuk bertemu. Tepat di hari Natal tahun 2015, dengan penuh semangat Monica menyetir selama 7 jam lebih ke Texas untuk menjemput Caleb dari rumah ayah angkatnya. Saat pertama kali bertemu, Monica merasa tubuhnya bergetar karena haru dan bahagia. Ketika Caleb berjalan keluar dari rumah, Monica menyambutnya dengan pelukan. Sambil menangis, Caleb membalas pelukan ibunya. Kemudian, Caleb masuk ke dalam mobil Monica dan sejak itu, Caleb tinggal bersama ibunya di kota Clovis. Kisah haru pertemuan ibu dan anak yang berpisah selama belasan tahun tidak berhenti sampai di situ saja. Perasaan haru berubah menjadi sesuatu yang lebih romantis. Pada dasarnya, Monica dan Caleb adalah orang asing karena begitu lama tidak pernah saling mengenal. Bagi Monica, Caleb tidak ada bedanya dengan laki-laki lainnya.
Sedangkan Caleb yang dibesarkan oleh orang tua angkat tidak mudah menerima Monica sebagai ibunya. Karena Monica tidak pernah membesarkan Caleb dan baru bertemu setelah putranya dewasa, maka tidak ada keterikatan batin yang kuat selayaknya ibu dan anak. Untuk itulah, mereka memutuskan tinggal bersama. Keduanya berharap dapat saling mengenal dan berharap suatu hari akan tumbuh ikatan ibu dan anak di antara mereka. Namun, sebelum terjalin ikatan itu, hasrat keduanya lebih dulu mengambil alih hubungan mereka. Baru seminggu setelah mereka tinggal bersama, cinta terlarang mulai bersemi. Monica jatuh cinta pada Caleb, begitupun sebaliknya. Ketika Monica menyatakan perasaan ganjilnya kepada Caleb, putranya menerima cinta aneh itu. Beberapa minggu setelah jadian, keduanya membawa hubungan haram itu lebih dalam layaknya suami istri. Perilaku ibu dan putranya itu membuat gerah para tetangga dan keluarga Monica. Mereka merasa risih melihat keromantisan keduanya. Tidak ada satupun yang setuju dengan hubungan terlarang yang melanggar norma masyarakat itu. Akhirnya, beberapa tetangga melaporkan keduanya ke polisi. Pada bulan Februari tahun 2016, akhirnya Monica dan Caleb ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam tahanan. Di negara bagian New Mexico, hukum melarang hubungan dengan kerabat saudara dan pelakunya bisa dijatuhi hukuman maksimal berupa 3 tahun penjara dan denda sebesar $5.000. Dalam persidangan, Monica dan Caleb mengaku bersalah telah melakukan hubungan melanggar hukum. Tetapi di depan pengadilan, Monica dan Caleb yang keras kepala justru bersumpah akan saling mencintai sehidup semati dan tidak ada apapun yang dapat memisahkan mereka. Setelah berbagai pertimbangan, hakim melihat dengan memasukkan Monica ke tahanan tidak akan membawa perubahan bagi kedua terdakwa. Monica dan Caleb dipandang perlu mendapat bantuan konseling untuk menyadarkan mereka dari perbuatan yang salah. Akhirnya pengadilan memberikan masa percobaan selama 3 tahun. Dalam 18 bulan pertama, keduanya dilarang berinteraksi secara verbal ataupun fisik, dan setelah itu, Monica maupun Caleb diperbolehkan kembali bertemu, meski tetap dalam koridor yang diizinkan dalam hukum yang berlaku. Monica dan Caleb sepertinya sudah keblinger. Keduanya rela mengorbankan segalanya demi mempertahankan hubungan mereka. Meski Monica dan Caleb akan menjalani kehidupan secara terpisah selama 18 bulan, tetapi mereka berjanji akan terus setia dan saling menunggu hingga hukuman itu dilalui. Seolah hukuman percobaan yang harus mereka jalani semakin memperkuat cinta buta di antara mereka. Monica rela meninggalkan ke-9 anaknya yang lain demi Caleb. Baginya Caleb adalah segalanya. Sedangkan Caleb mengaku Monica adalah cinta sejatinya. Pria itu merasa tidak sanggup hidup bila harus kehilangan Monica. Setiap hari selama 18 bulan, Caleb mengatakan akan terus merindukan Monica. Dia bahkan bersedia menunggu bila akhirnya pengadilan harus menjatuhkan hukuman tahanan pada ibunya. Caleb yakin suatu saat nanti akan hidup bahagia bersama Monica. Monica dan Caleb berencana setelah 3 tahun berlalu, mereka akan pindah ke negara bagian lain yang mengizinkan hubungan seperti mereka. Banyak hubungan serupa seperti dalam kisah kali ini terjadi di muka bumi. Monica dan Caleb hanya satu di antaranya. Ada satu kesamaan dalam setiap kasus, umumnya hubungan terlarang semacam ini terjadi pada orang tua yang telah terpisah dari anak-anak mereka. Kemudian, suatu hari bertemu kembali ketika anak-anak itu dewasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah hubungan seperti Monica dan Caleb dilandasi rasa cinta atau
hanya sekedar hasrat sementara? Namun, apapun alasan dibaliknya, menurut Weekly, hubungan seperti ini sangatlah salah. Demikian akhir kasus hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.